Pada materi kali ini kita pelajari tentang kisah Abu Jahal dan Abu Lahab. Perjalanan Nabi Muhammad SAW dalam menyebarluaskan dakwah dan agama Islam tak selalu berjalan mulus. Ia kerap menerima perlakuan yang tak mengenakan dari orang-orang yang membencinya. Orang-orang tersebut memiliki sifat tidak terpuji dan selalu berusaha ingin menjatuhkan Nabi Muhammad SAW dan agama Islam. Berbagai cara yang tercela diupayakan seperti mencaci, menghasut, memfitnah, menghalangi dakwah Nabi, bahkan hingga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Di antara orang-orang yang memiliki sifat tercela tersebut, ialah Abu Lahab dan Abu Jahal. Abu Lahab memiliki nama asli Abdul Uzza ibnu Abdul Muthalib. Ia merupakan paman Nabi Muhammad SAW, yang memiliki sifat tercela, karena tidak beriman kepada Allah dan tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Ia dikenal sebagai tokoh Quraisy yang menolak keras dakwah Nabi Muhammad. Abu Lahab sangat dikenal memusuhi Nabi Muhammad SAW, bahkan sering mengganggu, menghina dan menyakiti beliau. Abu Lahab memiliki seorang istri yang sangat cantik, bernama Arwa binti Harb. Sayangnya, istrinya pun memiliki watak yang tidak terpuji sama dengan Abu Lahab. Istri Abu Lahab mengikuti jejak Abu Lahab, yaitu menghalang-halangi Islam dengan menyebarkan duri-duri di tempat yang akan dilalui Rasulullah SAW. Mereka kerap menyebar fitnah untuk menjatuhkan Nabi Muhammad dan berusaha untuk menjatuhkan agama Islam. Pada suatu ketika Rasulullah SAW naik ke Bukit Safa sambil berseru, "Mari berkumpul pada pagi hari ini." Maka berkumpullah kaum Quraisy. Rasulullah bersabda, "Bagaimana pendapat kalian? Seandainya aku beritahu bahwa musuh akan datang besok pagi atau petang, apakah kalian percaya kepadaku?" Kaum Quraisy menjawab, "Pasti kami percaya." Rasulullah SAW bersabda, "Aku peringatkan kalian bahwa siksa Allah yang dahsyat akan datang." Berkatalah Abu Lahab, "Celakalah engkau, apakah hanya untuk ini, engkau kumpulkan kami?" Setelah kejadian ini, maka Allah menurunkan surah Al-Lahab. Surah ini menyatakan bahwa yang celaka itu ialah Abu Lahab dan istrinya, sementara Nabi Muhammad SAW beserta pengikutnya tidak celaka. Harta yang dimiliki Abu Lahab tak berguna untuk keselamatan dirinya, demikian pula usaha-usahanya selalu gagal. Abu Jahal. Abu Jahal memiliki nama asli Amru bin Hisham. Namun ia kerap dipanggil dengan julukan Abu Hakam, yang berarti seseorang yang memiliki kedudukan terpandang. Ia memang terkenal terpandang di kalangan kabilah Quraisy. Abu Jahal dikenal sebagai orang paling keras melancarkan permusuhannya terhadap Rasulullah SAW. Bahkan ia yang paling banyak menganiaya dan menyiksa kaum muslimin. Kebencian Abu Jahal terus membara setelah mengetahui bahwa Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah karena Siti pernah menolaknya. Ada banyak cara-cara yang amat tercela dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Nabi Muhammad dan pengikutnya. Beberapa hal-hal yang pernah dilakukannya antara lain menyiksa para pengikut Nabi Muhammad SAW, mengajak kafir Quraisy memboikot Nabi Muhammad dan pengikutnya, mengolok-olok ayat Al-Quran, mengatakan kepada kaum Quraisy bahwa peristiwa Isra, Miraj hanyalah kebohongan belaka, hingga berusaha membunuh Nabi Muhammad SAW. Di hadapan kaum Quraisy, Abu Jahal pernah berjanji dan bertekad membunuh Nabi Muhammad SAW. Jika besok Nabi Muhammad, masih melakukan salat seperti yang kita lihat sekarang, sungguh aku akan membelah kepalanya dengan batu, kata Abu Jahal. Keesokan harinya, Abu Jahal benar-benar pergi ke Masjidil Haram. Tidak lama kemudian, Rasulullah datang untuk melakukan salat. Abu Jahal mendekati Rasulullah. Sebuah batu besar telah disiapkan olehnya untuk membelah kepala Nabi Muhammad SAW. Kawan-kawan beserta anak buah Abu Jahal hanya memperhatikan dari jauh dengan perasaan gembira dan cemas. Dalam hati, mereka berkata, "Kali ini musnahlah engkau, hai Muhammad." Setelah dekat, Abu Jahal mulai mengayunkan tangannya untuk melemparkan batu besar itu kepada tubuh Rasulullah SAW. Namun ternyata,
Ia malah merasa ketakutan. Tangannya gemetar dan batu besar yang ada di tangannya seraya jatuh. Tiba-tiba Abu Jahal tidak dapat menggerakkan kakinya. Tiba-tiba Abu Jahal tidak dapat menggerakkan kakinya. Kawan-kawan beserta anak buah Abu Jahal pun terkejut, dan berkerum di hadapan Abu Jahal. Mereka bertanya, "Hai Abu Hakam, mengapa kamu tidak jadi melemparkan batu itu kepada Muhammad? Apa yang menghalangimu untuk memecahkan kepala Muhammad?" Namun, Abu Jahal tak menjawab, melainkan hanya terdiam dan membisu. Ia masih terbayang-bayang akan kejadian yang menimpanya. Seolah-olah dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tidak lama kemudian Abu Jahal bersuara dan menjawab, "Wahai sahabatku kaum Quraisy, aku bermaksud melakukan apa yang telah aku rencanakan tadi malam. Namun ketika aku mendekatinya, tiba-tiba muncullah unta yang besar menghadangku. Unta yang belum pernah sekalipun aku lihat. Ia terlihat menyeramkan sekali. Unta itu terlihat hendak menendangku." Sahabat Abu Jahal dan kaum Quraisy merasa kecewa mendengar jawaban Abu Jahal. Mereka tidak menyangka orang yang selama ini tampak gagah dan lantang hendak membunuh Nabi Muhammad SAW, hanya bisa berkata-kata saja. Dalam menentang dakwah Nabi Muhammad, Abu Jahal dibantu oleh anaknya yang bernama Ikrimah. Tetapi, Ikrimah kemudian mendapat hidayah dan masuk Islam. Ia berubah menjadi pembela Islam dan pengikut Rasulullah yang setia. Sementara itu, Abu Jahal tetap dalam keadaan kafir hingga akhir hayatnya. Hidup Abu Jahal di dunia tidak bahagia. Di akhirat pun dia mendapat siksa pedih selamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.